Pertanyaan berikutnya. Ya. Langsung kita baca pertanyaan yang keempat, as-su'alus tsalits. Ini yang masih terkait dengan pembahasan kita tadi. Pembahasan wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin. Beliau ditanya, halil khuruj bis-sayfi faqat amil khuruj yadkhul fihi al-kalamu fi wulatil umur. Pertanyaan yang sangat penting ya, di masa ini. Terkhusus di dalam kita menghadapi banyak syubhat yang beredar di masa-masa sekarang ini, ya, yang terutama dilontarkan oleh orang-orang semisal sururiyin, halabiyin, ya, rojaiyun, ya, atau yang semisal dengan mereka dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan yang semanhaj dengan mereka. Pertanyaannya berbunyi, halil khuruj bis-sayfi faqat amil khuruj yadkhul fihi al-kalam fi wulatil umur. Yang dimaksud dengan memberontak terhadap pemerintah, terhadap pemimpin atau penguasa, itu apakah sebatas dengan pedang, artinya dengan mengangkat senjata, ataukah memberontak terhadap pemerintah, terhadap pemimpin atau penguasa itu bisa dalam bentuk ucapan. Ucapan, ya, membeberkan aib-aib pemerintah, membeberkan aib-aib pemimpin dan penguasa. Ya. Bisa dipahami ya pertanyaannya? Apakah memberontak terhadap pemimpin itu hanya dalam bentuk mengangkat senjata? Ataukah ketika seorang itu membeberkan aib-aib pemimpinnya atau penguasanya, itu termasuk bentuk khuruj, termasuk bentuk memberontak terhadap pemerintah dan keluar dari ketaatannya, ya. Maka Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menjawab, kulluhu minal khuruj. Semuanya, baik yang dengan mengangkat senjata maupun yang dengan lisannya, ya, memprovokasi masyarakat untuk memberontak terhadap pemimpinnya, walaupun dia sendiri tidak mengangkat senjata, tapi dia memprovokasi masyarakat, ya, membeberkan aib-aib pemerintah dan penguasa, kemudian memprovokasi masyarakat untuk memberontak terhadap pemerintah. Maka yang seperti ini pun, kata beliau, minal khuruj, termasuk bentuk khuruj, digolongkan ke dalam pemberontakan terhadap pemimpin atau penguasa. Alladhi yuthirun nasa bil kalam hadha minal qu'ad. Orang-orang yang memprovokasi manusia, memprovokasi masyarakat dengan ucapan-ucapannya, dengan orasi-orasinya, dengan khutbah-khutbahnya, ya, memprovokasi masyarakat untuk memberontak terhadap pemerintah, ya, walaupun dia sendiri tidak mengangkat senjata. Ini termasuk al-qu'ad, atau istilah lainnya al-qu'adiyah. Ini jenis atau golongan orang-orang khawarij yang hanya memberontak dengan lisannya, ya. Memberontak terhadap pemerintah, terhadap penguasa dengan lisannya saja, tapi tidak mengangkat senjata. Ini disebut dengan orang-orang al-qu'adiyah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, al-ibadiyah minal qu'ad. Ya. Salah satu sekte khawarij yang masih ada di zaman ini, yaitu sekte khawarij al-ibadiyah. Ini termasuk al-qu'ad, termasuk sekte khawarij yang qu'ad, ya, tadi, yang hanya dengan lisan tapi tidak sampai mengangkat senjata. Al-ibadiyah ini salah satu sekte khawarij yang sudah ada sejak dulu, tapi sampai sekarang, ya, mereka masih ada dan bahkan memiliki negara sendiri, ya, yaitu negara Oman.
madhab resmi negara tersebut adalah madhab al-Ibadiyah. Ini termasuk sekte Khawarij yang Al-Qu'adiyah. Ya. Demikian. Para ulama sudah banyak yang menulis tentang bantahan terhadap Al-Ibadiyah ini. Ya. Di samping pemikiran mereka yang mereka tergolong Khawarij, di dalam permasalahan akidah juga banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya. Di antaranya mereka meyakini akidah sesat Al-Quran makhluk. Ini di antara penyimpangan Al-Ibadiyah, sekte Al-Ibadiyah. Mereka juga mencela para sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in dan beberapa penyimpangan yang lain. Yahuthuna 'alal jihad lakin ma yakhrujuna yuthirun nasa wa ma yakhrujun. Bagaimana ya amalannya orang-orang Khawarij Qu'adiyah? Mereka itu adalah orang-orang yahutsuna 'alal jihad, memprovokasi manusia untuk yang mereka istilahkan dengan jihad, walaupun bukan jihad syar'i, ya. Hakikatnya adalah terorisme. Mereka memprovokasi manusia untuk melakukan terorisme, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya, ya. Yuthirun nasa wa ma yakhrujun. Mereka memprovokasi manusia, tapi mereka sendiri tidak mau melakukannya. Ini seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Khawarij di masa ini. Ya. Misalnya pemimpin-pemimpin ya, Al-Qaeda atau juga ISIS. Nah, pemimpin-pemimpinnya yang menyuruh anggota-anggotanya untuk melakukan bom bunuh diri, ya, untuk melakukan amalan-amalan terorisme, tapi pemimpinnya sendiri ya, tidak mau melakukannya. Kalau seandainya mereka meyakini bom bunuh diri itu adalah amalan yang mulia, kenapa pemimpinnya sendiri tidak mau melakukan? Ya. Nah, ini mereka adalah termasuk Khawarij yang Ta'adiyah. Nah, fahaula'il Khawarij al-Qu'ad yusammunahum bil-Qu'ad والذي يخرج بالسيف الأمر واضح هو خارجي خرج بالسيف فكلهم خوارج سواء هذا أو ذاك. Ya. Maka orang-orang yang tadi yang memprovokasi manusia untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah, terhadap pemimpin, tapi mereka sendiri tidak melakukannya, ini disebut dengan Al-Qu'ad. Ya. Adapun yang memberontak dengan mengangkat senjata, perkaranya sangat jelas. Mereka adalah jelas-jelas khariji yang keluar memberontak terhadap pemerintah dengan senjata. Dan semuanya fakulluhum khawarij, semuanya dihukumi sama. Mereka semua khawarij. Sawa'un hadza au dzaka. Ya, baik yang ini maupun yang itu sama. Sama-sama dihukumi khawarij. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang teguh adalah sebagaimana yang dibimbingkan oleh para ulama salaf, tidak menyebutkan aib-aib pemerintah, aib-aib pemimpin ataupun penguasa ya, di khalayak umum. Di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh membeberkan maupun menyebut-nyebut aib pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Bahkan sebaliknya, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan terhadap pemimpinnya. Ya. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam riwayat yang sampai kepada beliau. Di antara ciri-ciri Ahlussunnah, ciri-ciri ahlul iman adalah mendoakan kebaikan terhadap pemimpin. Nah, maka orang-orang yang membeberkan aib-aib pemerintah, ya, ini termasuk orang-orang, ya, sebagaimana yang disebutkan Syekh Rabi di sini, termasuk orang-orang Khawarij, walaupun mereka Qu'adiyah, hanya dengan lisan.
Nah, maka di sini pula, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita hendaknya berhati-hati di masa-masa sekarang ini terhadap duat ad-dullal, terhadap dai-dai yang memakai baju salaf, namun hakikatnya mereka sangat jauh dari prinsip salaf. Mereka mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah, mengklaim dirinya salafiyun, tapi mereka, amalan-amalan mereka, ucapan-ucapan mereka sangat jauh dari prinsip salaf, dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Semisal di negeri kita ini yang terkenal dengan, atau kita istilahkan dengan al-halabiyun, as-sururiyun, yang mereka memiliki media-media dakwah, ya, yang tergolong besar di negeri ini. Banyak kaum muslimin yang yaktaruna bihim, yang tertipu dengan penampilan zahir mereka. Karena mereka mengklaim diri mereka salafiyin, mengklaim diri mereka ahlussunnah wal jamaah. Ya. Akan tapi ternyata hakikatnya mereka sangat jauh dari sunnah, jauh dari as-salafiyah. Duat-duat mereka semisal, ya. Ini sebagai bentuk tahdzir terhadap mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Arifin Badri atau Ali Misri. Mereka melakukan, ya, membeberkan aib-aib pemerintah di media-media sosial mereka. Coba, ya, kalau kita terapkan pada prinsip salaf yang barusan kita dengarkan bersama tadi, ya, kita akan bisa tahu betapa jauhnya mereka dari bimbingan salaf. Walaupun mereka mengklaim diri mereka di atas sunnah, di atas salafiyah, tapi amalan mereka sangat bertolak belakang, ya, jauh dari sunnah. Semisal ini tadi, ya, mereka tidak malu-malu lagi untuk membeberkan aib-aib pemerintah di media-media sosial mereka. Mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini sama sekali bukan prinsip, bukan metode salaf. Sama sekali bukan metode ahlus sunnah wal jamaah. Nah, maka dari sini pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin yang baru-baru ini kita sempat, ya, mendengar berita di negeri tetangga kita, di Singapura, ditangkap 2 orang warga negara mereka, ya, yang tersinyalir memiliki hubungan dengan Khawarij atau kelompok teroris ISIS. Ya. 2 warga negara mereka ditangkap, kemudian, ya, setelah diinterogasi, dicari, ya, diselidiki, ternyata disimpulkan, pihak otoritas Singapura menyimpulkan bahwasanya 2 orang warga negaranya ini tadi yang memiliki hubungan dengan kelompok teroris ISIS ternyata terpengaruh paham radikalisme setelah mereka mendengar radio Hang yang ada di kota Batam ini. Ya. Ini tentunya kesimpulan yang bukan tidak di atas dasar. Ya. Ini adalah sebuah kesimpulan yang memang dibangun di atas dasar yang jelas. Walaupun kita tidak berpedoman, tidak, ya, i'timad, tidak menjadikan berita yang disampaikan oleh pihak otoritas Singapura ini sebagai dasar kita. Bukan, dasar kita adalah waqi', bukti-bukti yang sudah kita ketahui selama ini. Namun ini hanya sebagai tambahan bukti bahwasanya memang orang-orang sururiyin, orang-orang halabiyin, rojain atau hangin itu memang mereka ada keterkaitan dengan radikalisme atau yang semisalnya. Dan ini terbukti di antaranya tadi, ya. Dai mereka, ya, mungkin bisa dikatakan ustadz senior mereka melakukan hal ini. Membeberkan aib pemerintah di media-media sosial. Ini adalah ciri-ciri atau amalan-amalan radikalis
amalan-amalan ya yang tidak sesuai dengan prinsip salaf atau bahkan bisa mengarah kepada terorisme dan radikalisme. Belum lagi di antara dai mereka ada yang memfatwakan untuk mungkin 2 tahun yang lalu memfatwakan ketika pemilu untuk mencoblos salah satu partai politik di negara kita ini, yaitu partai PKS. Nah, sebut saja Firanda, ya, salah satu ustadz senior mereka, ya, memfatwakan untuk agar kaum muslimin di Indonesia ketika pemilu mencoblos partai PKS. Padahal kita tahu apa manhaj dakwah PKS itu. Mereka bermanhajkan Ikhwanul Muslimin. Ini sangat jelas. Bahkan diakui oleh mereka sendiri. Dan kita tahu Ikhwanul Muslimin mereka adalah para pengikutnya Hasan al-Banna, Sayyid Qutb. Dan kita tahu bahwasanya Sayyid Qutb adalah bapak terorisme di zaman ini. Yang kesesatannya dan penyimpangannya sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya. Bahkan kitab-kitabnya Sayyid Qutb, ya, termasuk kitab-kitab rujukannya orang-orang teroris di masa ini. Orang-orang ISIS, ya, buku pegangannya itu buku-bukunya Sayyid Qutb. Ini adalah idolanya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Yang kata Firanda, di Indonesia hendaknya kaum muslimin mencoblos partai PKS yang haluannya adalah Ikhwanul Muslimin tadi. Para pengagum Sayyid Qutb. Ini berbahaya. Ya. Jadi walaupun orang-orang Hang melakukan klarifikasi bahwasanya mereka tidak ada keterkaitan dengan orang-orang dengan jaringan terorisme, ya. Wallahu taala alam bisawab, apakah ini mereka nyatakan karena mereka jahil, mereka bodoh, ataukah pura-pura bodoh? Hanya 2 kemungkinan. Mereka tidak tahu, ataukah pura-pura tidak tahu. Dan dua-duanya berbahaya. Nah, maka hendaknya ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah, ana nasihatkan kepada diri ana pribadi, dan kepada salafiyin, hafizakumullahu jami'an, untuk berhati-hati di dalam kita bermuamalah dengan mereka. Dengan sururiyin, dengan halabiyin, dengan rojayin atau hangiyin, ya, hati-hati dari mereka. Nah, jangan sampai kita berpikir, oh mereka kan mirip dengan kita. Paling bedanya cuma sedikit. Toh mereka juga pakai jubah. Mereka juga berjenggot. Akhwatnya juga bercadar. Ya. Ini hati-hati. Justru penyimpangan yang semakin tersamar itu semakin berbahaya. Kebid'ahan atau penyimpangan yang semakin tersamar, ya, itu semakin berbahaya. Oleh karena itu kaum salaf, di antara ucapan mereka, ya, ketika mereka menjelaskan tentang bagaimana bahayanya ahlul bid'ah, bahkan ahlul bid'ah itu lebih bahaya daripada orang-orang kafir itu sendiri, dan lebih bahaya dari orang-orang yang fusaq, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Barang siapa yang duduk bersama pelaku bid'ah, maka jauhilah. Beliau tidak berbicara tentang pelaku bid'ahnya sendiri. Tapi barang siapa yang duduk bersama pelaku bid'ah, hati-hati orang tadi. Ya, hati-hati orang tadi. Ya. Nah, dia duduk bersama sururiyin, duduk bersama halabiyin, ya. Hati-hati. Karena sururiyin, para ulama telah menyatakan orang sururi itu adalah mubtadi'un. Orang-orang yang manhajnya sururiyah, mereka di atas prinsip sururiyah, mereka adalah ahlul bid'ah. Maka barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah, fahdharhu, waspadalah darinya. Berhati-hatilah darinya. Wa man jalasa ma'a sahibi bid'ah lam yu'tal hikmah. Barang siapa yang duduk bersama sahibi bid'ah, bersama pelaku bid'ah, dia tidak akan diberikan hikmah.
wa uhibbu ayyakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Dan aku senang seandainya antara aku dan dengan pelaku bid'ah itu ada benteng yang terbuat dari besi. Jangan sampai aku dipertemukan dengan pelaku bid'ah. Jangan sampai aku berdekatan dengan pelaku bid'ah. Sampai beliau gambarkan, aku ingin seandainya antara aku dengan pelaku bid'ah itu ada dinding yang terbuat dari besi. Akulu indal Yahudi wan Nasrani ahabbu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Aku makan, ya, makan bersama dengan orang Yahudi, bersama dengan orang Nasrani, itu lebih aku sukai. Lebih mending bagiku daripada aku makan bersama pelaku bid'ah. Demikian. Sangat berhati-hatinya kaum salaf terhadap para pelaku bid'ah. Sampai-sampai Fudail bin Iyad menyatakan demikian. Aku makan bersama dengan Yahudi, dengan Nasrani, itu lebih mending bagiku daripada aku makan bersama pelaku bid'ah. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani kebatilannya jelas, kekafirannya jelas, penyimpangannya jelas. Adapun sahibu bid'ah tersamar. Penyimpangannya tersamar. Jadi bukan berarti, ya, oh kan mirip, zahirnya mirip. Mungkin penyimpangannya ya nggak terlihat lah. Justru itu yang berbahaya. Semakin tersamar penyimpangan seorang pelaku bid'ah, maka itu semakin berbahaya. Dan ini banyak diriwayatkan dari kaum salaf. Itu hanya sebagian contohnya. Salaf yang lain menyatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh Arta'ah Ibnul Munzir rahimahullah, li ayyakuna ibni fasiqan minal fussaq ahabbu ilayya min an yakuna sahiba hawa. Kalau seandainya anakku itu menjadi seorang yang fasik, wa na'udzubillah, beliau hanya memberikan sebuah permisalan. Beliau memberikan sebuah permisalan. Seandainya anakku itu seorang yang fasik, ya, dari orang-orang yang fusaq, itu lebih aku sukai. Lebih mending bagiku daripada dia menjadi ahlul bid'ah. Daripada dia menjadi seorang ahlul hawa. Nah, demikian bahayanya pelaku bid'ah. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat kita sayangkan sebagian kaum salafiyin, sebagian ikhwah salafiyun masih menyekolahkan anak-anaknya di tempat-tempat sururiyin. Ini sangat disayangkan. Mereka ngaji bersama kita, ta'lim bersama kita, tapi anaknya masih disekolahkan di orang-orang, di tempat-tempat sekolahnya sururi, halabi. Nah, maka di sini kita ingatkan, ya, dengan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam sebuah riwayat, beliau menyatakan, "Idza ra'aita syaban fi awwali nusyu'ihi ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuhu." Jika engkau melihat ada pemuda yang dia tumbuh di lingkungan ahlus sunnah, tumbuh dididik oleh ahlus sunnah, bergaul dengan ahlus sunnah, farjuhu, maka harapkan kebaikan baginya. Tapi sebaliknya kata beliau, wa idza ra'aita syabban fi awwali nusyu'ihi ma'a sahibi hawa fa ay'as minhu. Tapi jika engkau melihat ada seorang pemuda yang tumbuh besar dididik di lingkungan orang-orang ahlul ahwa, para pelaku bid'ah, ya, maka berputus asalah dari kebaikannya. Ini yang mengatakan bukan ucapan anak pribadi, tapi ini adalah ucapan seorang imam ahlus sunnah wal jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, menyatakan demikian. Maka bagaimana bisa seorang salafi, seorang sunni menempatkan anaknya sekolah dididik oleh orang-orang mubtadi'un, oleh orang-orang sururiyun, halabiyun? Ini suatu yang di luar akal yang sehat. Maka ini adalah nasihat bagi anak pribadi dan kepada antum sekalian, kepada ikhwah sekalian, hendaknya kita mengoreksi, ya. Dan hendaknya kita juga sering-sering mengingat sabda Rasul alaihi salatu wassalam, "Awsaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah."
tali keimanan yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah, berloyalitas karena Allah, wal mu'adatu fillah, dan membenci karena Allah.